Selamat datang di channel ini bosku. Pasti kalian peserta kartu prakerja kan bosku. Beruntung banget nih kalian bosku. Karena channel ini akan terus membagikan informasi seputar prakerja loh bosku. Dan juga channel ini akan terus bantu apapun permasalahan prakerja yang menimpa kalian nanti ya bosku. Kurang apa lagi coba. Luar biasa kan channel ini bosku. Jadi tunggu apa lagi bosku. Subscribe di bawah ya bosku. Oke, selamat menonton ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman peserta kartu prakerja. Baik, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua untuk membahas dan menginformasikan mengenai program kartu prakerja ini. Oke, baik, pada kesempatan kali ini aku mau bahas mengenai gelombang prakerja. Apakah ada gelombang 11 atau hanya di gelombang 10 saja? Nah, di video ini aku akan bahas tuntas mengenai masalah ini, dan aku pastikan teman-teman jangan di skip video ini, disimak terus sampai habis biar teman-teman mendapatkan informasi secara jelas. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bahas mengenai masalah ini. Oke, baik teman-teman, jadi aku mengambil sumber mengenai pembahasan masalah gelombang 11 ini dari sumber semarangku.com dengan judul kartu prakerja gelombang 11 ada atau tidak, ini kata Menko catat. Dan ini sekitar 2 hari yang lalu ya, di tanggal 28 September. Oke, langsung aja kita baca aja sama-sama biar jelas, dan kita mengambil inti-intinya saja untuk mempercepat durasi video ini. Oke, kita langsung aja baca sama-sama. Semarangku, program kartu prakerja yang telah dibuka pendaftarannya sejak 11 April 2020 sekarang telah melengkapi kota tahun 2020 setelah gelombang 10 ditutup. Oke, kita lanjut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan di sebuah acara di Bintan, Kepulauan Riau bahwa pendaftaran kartu prakerja di gelombang 10 menjadi pendaftaran terakhir. Oke, kita jeda dulu. Jadi teman-teman, ini langsung ya dari Menteri Perekonomian Pak Airlangga mengatakan bahwa pendaftaran kartu prakerja di gelombang 10 menjadi pendaftaran terakhir. Nah, walaupun Pak Menko mengatakan gelombang 10 menjadi pendaftaran terakhir, namun di media ini mengatakan bahwasanya ada pembukaan gelombang 11. Nah, apakah benar? Oke, kita langsung aja baca sampai habis biar jelas informasi yang kita dapatkan. Oke, kita lanjut. Oke, langsung aja biar jelas pembahasan ini kita baca sampai habis biar tidak timbul penasaran. Kita lanjut. Melihat animo masyarakat yang tinggi terhadap program ini, tentu tak sedikit yang mengharapkan pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang 11. Apakah pendaftaran yang maksud akan dibuka? Nah, ini teman-teman yang akan kita cari saat ini. Oke, kita lanjut scroll ke bawah untuk mendapatkan jawaban mengenai hal ini. Kita lanjut. Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per tanggal 26 September 2020, telah ada 189.436 orang yang dicabut kepesertaannya. Jumlah ini setara dengan 3,46% dari total penerima kartu prakerja gelombang 1 sampai 9 yang berjumlah sekitar 5.400.000 sekian. Dari pencabutan ini sejumlah ya dananya itu sekitar 672 miliar telah dikembalikan ke kas negara. Dan rencananya dana ini akan dipulihkan dan dialokasikan kepada peserta lain. Oke, baik, kita jeda dulu, kita akan bahas mengenai apa yang kita baca tadi. Nah, teman-teman, jadi walaupun Pak Menko mengatakan bahwasanya di gelombang 10 menjadi pendaftaran gelombang terakhir, namun ternyata teman-teman, kota kartu prakerja itu masih ada sekitar 189.436 orang lagi teman-teman. Dan kenapa kota prakerja itu masih ada? Kota ini diambil yang mana banyak para peserta kartu prakerja itu sekitar 189.436 orang per tanggal 26 September itu banyak yang dicabut kartu prakerjanya itu. Dan ini setara dengan 3,46% dari total penerima kartu prakerja dari gelombang 1 loh sampai gelombang 9 yang berjumlah 5.400.000. Karena banyak para peserta kartu prakerja itu banyak yang dicabut kepesertaannya itu, maka dana prakerja itu masih ada sekitar 672 miliar sekian. Maka dana itu telah dikembalikan ke kas negara dan rencananya dana ini akan dipulihkan dan dialokasikan kembali kepada peserta lainnya. Nah, ini dia teman-teman kabar gembiranya. Apakah kota sekitar 189.436 orang akan dialokasikan untuk gelombang ke-11? Nah, ini yang patut kita tunggu-tunggu. Oke, kita langsung aja baca informasi ini biar lengkap dan jelas. Oke, kita lanjut baca lagi di halaman selanjutnya untuk mendapatkan jawaban mengenai hal ini. Oke, kita lanjut. Namun Komite Cipta Kerja yang menangani hal ini belum memutuskan berapa dan kapan dana tersebut akan dialokasikan untuk masyarakat lagi. Melihat fakta tersebut, setidaknya masih ada kota 189.436 orang masyarakat yang belum mendapatkan kartu prakerja, tentu mengharapkan pembukaan pendaftaran kembali. Oke, kita lanjut ya baca. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mengungkapkan bahwa per tanggal 25 September tahun 2020 pukul 9 jumlah pendaftar prakerja mencapai 30.000 orang. Lanjut aja ke bawah. Jumlah ini 6 kali lipat lebih besar dari kota penerima tahun 2020 yang diperuntukkan untuk 5 juta sekian. Pendaftar berasal dari sebuah kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Minat yang besar menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap program ini. Program Kartu Prakerja memang termasuk bantuan yang bersifat semi bansos untuk merespon dampak pandemi COVID-19. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan biaya pelatihan sebesar, kita langsung aja di bagian intinya. Jadi teman-teman, inti dari berita dari semarangko.com ini kita rangkum aja. Jadi emang benar ya, dari langsung Menko Perekonomian mengatakan bahwa gelombang 10 menjadi gelombang terakhir. Namun masalah teman-teman, ternyata kotanya itu masih tersedia, yaitu masih ada sekitar 189.436 orang lagi tersisa. Jadi teman-teman, intinya bisa jadi kemungkinan besar mungkin ya, dari media semarangko.com mengatakan bahwasanya mungkin saja kota yang tersedia ini akan digunakan untuk pembukaan lagi gelombang 11, mengingat masih ada nih kotanya sekitar 189.000 sekian itu yang dicabut. Mungkin saja ini dialokasikan untuk pembukaan lagi gelombang ke-11. Oke, baik teman-teman, jadi aku ada sumber lagi untuk meyakinkan kita mengenai pembahasan ini. Kita buka aja sumbernya, yaitu dari tribunkalti.com. Ini mengatakan apakah akan ada program Kartu Prakerja gelombang 11. Untuk memperjelas pembahasan ini, kita langsung aja baca sama-sama. Oke, langsung aja. Ini ya, sementara itu di sisi lain ini ada 189.000, ini sudah kita jelaskan yang tadi ya, yang dicabut kepesertaannya itu atau setara dengan 3,46% dari total penerima Kartu Prakerja. Ini karena diakibatkan dia tidak mengikuti pelatihan pertama dalam 30 hari. Oke, kita lanjut ke intinya aja. Rencananya Komite Cipta Kerja akan mengalokasikan dana kota ke peserta lainnya. Lantas, apakah memungkinkan ada pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11? Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi, memang masih ada tersedia lagi kota sekitar 189.000 orang yang dicabut untuk dialokasikan ke gelombang 11. Nah, pertanyaannya itu apakah mungkin kota itu untuk dibuka pendaftaran gelombang 11? Oke, biar lebih jelas lagi kita lanjut ya, baca ke bawah. Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Luisa Tuatu, mengatakan ada atau tidaknya pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 nantinya akan tergantung dari keputusan komite. Kita lanjut. Gelombang 10 ini menuntaskan kota tahun 2020. Apakah akan ada gelombang tambahan itu tergantung keputusan KCK, kata Luisa kepada kompas.com hari Minggu. Ini ditanyakan di hari Minggu. Oke, lanjut kita baca lagi. Untuk itu Losa menyarankan peserta lolos segera menyelesaikan pelatihan pertama dalam waktu 30 hari kerja. Oke, kita lanjut ya di inti-intinya. Hal itu bertujuan agar kepesertaan Kartu Prakerja yang sudah lolos tidak dicabut. Jadi teman-teman, inti dari media ini mengatakan apakah akan ada program Kartu Prakerja gelombang 11 itu tergantung dari pelaksana program Kartu Prakerja. Apakah kota tersebut akan dialokasikan di gelombang 11 nantinya, dan ini keputusan dari komite, dan saat ini masih belum ada jawaban mengenai hal ini. Oke, kita lanjut aja baca mengenai hal ini lagi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya kelanjutan mengenai pembahasan ini. Nah, sini ada judul lagi, yaitu dari tribunkaltim.com juga mengenai kelanjutan prakerja 2021. Kita langsung baca sama-sama. Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Luisa Tuatu, menegaskan peserta yang sudah lolos pendaftaran Kartu Prakerja tidak dapat mendaftar kembali. Jadi teman-teman, Kartu Prakerja ini cuma sekali seumur hidup. Kita lanjut. Hal itu lantaran program Kartu Prakerja hanya dapat diterima sekali seumur hidup ya. Sudah jelaskan. Yang sudah pernah menerima Kartu Prakerja tidak bisa mendaftar lagi nih. Oke, kita lanjut aja di bagian yang inti-intinya saja. Dan di sini dinyatakan lagi, lalu adakah gelombang 11 prakerja? Dikatakan Luisa, Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan sudah menyatakan secara eksplisit mengenai keberlanjutan program Kartu Prakerja pada 2021. Namun pelaksanaan Kartu Prakerja pada 2021 masih dalam proses pembahasan, sehingga kapan dibuka gelombang berikutnya, total kota penerima, termasuk juga seperti apa mekanismenya, belum bisa dipastikan. Semuanya masih dalam proses pembahasan. Ini semua akan diputuskan oleh Komite Cipta Kerja dan disenangkan oleh manajemen pelaksana Kartu Prakerja, kata Luisa. Jadi teman-teman, inti dari judul yang di bagian kelanjutan prakerja 2021 ini masih dalam pembahasan. Jadi bisa saja akan dilanjutkan di gelombang 11 atau di stop dari
di gelombang 10 dan akan dilanjutkan kembali gelombang 11 itu di tahun 2021, dan ini masih dalam pembahasan karena sudah dilakukan diskusi oleh langsung Bapak Jokowi dan akan Pak Jokowi mengenai keberlanjutan program Kartu Prakerja pada 2021 dan masih dalam proses pembahasan ini. Jadi teman-teman, semoga aja ya kita yang terbaik aja mengenai hal ini. Oke, kita lanjut aja baca lagi nih. Di sini ada lagi nih, bagaimana nasib yang belum lolos Kartu Prakerja 2020, ada kabar baik. Oke, kita langsung aja baca. Meskipun hasil pendaftaran Kartu Prakerja gelombang belum diumumkan, tak dimungkiri akan ada peserta yang tidak lolos mengingat kota yang diberikan jauh lebih sedikit. Jadi teman-teman, untuk yang kota gelombang 10 ini ya, ini cuma sedikit teman-teman, sekitar 100 atau 200 ribu ya. Karena berbanding terbalik di gelombang 9 sekitar 600 mungkin atau 800 ribu. Nah, ini lebih besar. Tapi gelombang 10 lebih sedikit, jadi kemungkinan kecil kita untuk lolos di gelombang 10. Oke, teman-teman, kita lanjut baca di bagian intinya. Terlebih program Kartu Prakerja gelombang 10 ini menjadi yang terakhir pada tahun 2020. Banyak yang bertanya-tanya bagi peserta yang belum lolos Kartu Prakerja 2020 nasibnya akan seperti apa? Luisa pun memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Luisa menyampaikan bahwa para peserta yang belum lolos Kartu Prakerja 2020 diperkenankan untuk mendaftar 2021 mendatang. Yang belum lolos di tahun 2020 bisa mendaftar di tahun 2021. Disiapkan batas waktu pemilihan pelatihan selanjutnya bagi penerima Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos wajib segera memilih pelatihan. Oke, kita lanjut di bagian intinya saja. Oke, nah sebenarnya itu aja sih intinya. Jadi teman-teman, ini di judul ini bagaimana nasib yang belum lolos. Jadi teman-teman, buat yang kalian yang belum lolos jangan khawatir, pasti nanti akan ada lagi pembukaan Kartu Prakerja. Kalau memang untuk tahun ini kalau memang untuk tahun ini gelombangnya itu masih sampai 10. Nah, bisa jadi nanti di gelombang selanjutnya itu akan lagi dibuka di gelombang, mungkin gelombang 11-nya akan dibuka lagi di tahun depan, di tahun 2021. Jadi buat kalian yang nggak lolos jangan khawatir teman-teman. Pasti kesempatan kalian lebih besar lagi. Mengingat yang sudah daftar ataupun sudah lolos di Kartu Prakerja itu tidak akan bisa lagi mengikuti program Kartu Prakerja ini di tahun 2021. Jadi kesempatan kalian cukup besar karena program Kartu Prakerja ini hanya bisa diikuti sekali dan seumur hidup. Jadi dimanfaatkan program Kartu Prakerja ini dengan sebaik-baiknya karena ini cuma sekali dan seumur hidup. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulan dari dua sumber yang kita ambil yaitu dimana dari sumber semarangko.com dan juga dari sumber Tribun Kaltim. Untuk semarangko.com mengatakan bahwasanya memang dari Pak Menko juga mengatakan bahwasanya gelombang 10 ini menjadi gelombang terakhir. Namun kenyataan walaupun gelombang 10 menjadi terakhir, itu kota prakerja itu masih ada sekitar 180 ribuan lagi. Nah, pertanyaannya itu apakah kota tersebut akan dialokasikan untuk gelombang pembukaan gelombang 11? Nah, ini masih dalam pembahasan ya teman-teman. Sedangkan dari Tribun Kaltim juga mengatakan seperti itu, namun ada pendapat sedikit, katanya itu ada kelanjutan program Kartu Prakerja di tahun depan atau di tahun 2021. Nah, ini masih dalam pembahasan juga dan semoga aja yang terbaik lah buat kita semua. Dan buat teman-teman yang nggak lolos jangan khawatir, masih ada di tahun depan jika memang dibuka, dan memang kalau ada dibuka gelombang 11 di tahun ini juga kalian tuh bisa ikut gabung, dan memang masih ada harapan buat kalian, dan juga kesempatan kalian buat lolos juga besar karena mengingat untuk yang sudah mendaftar atau sudah lolos di gelombang Kartu Prakerja itu tidak bisa lagi mengikutinya lagi. Oke, baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai pembahasan gelombang 11 ini. Oke, baik, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini tentunya biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi terbaru dan terupdate mengenai program Kartu Prakerja. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.